Nah, selamat malam, Pak. Mbak Ningsi, Umi apa? Tersin. Umi tercinta. Oh, Umi tercinta. Maaf, mata saya agak apa namanya kurang bagus Nggak apa-apa, Pak. kelihatannya. Agak kunang-kunang memang nengok Iya. perempuan, Pak. Ini mau nanya, boleh nggak nih? Boleh, Pak, boleh. Saya Muslim, cuman saya orang Muslim awam lah, orang ini. Sama, Pak. Saya juga Kristen awam, Pak. Enggak, cuman mau nanya cara metode ini, metode memahami kitab sucinya Kristen itu gimana sih metodenya? Ayat per ayatnya. Metodenya adalah dengan berguru. Iya, maksudnya kan kalau kayak di Muslim kan ada metode ilmu tafsir kan. Jadi Oh, kayak nggak saya ada. Kitab nggak kami nggak pakai tafsir, soalnya kitab kami bukan mimpi, Pak. nggak Kitab kami kalau tuh nggak kayak ada tafsirnya. iya Cuman kalau mimpi aja yang kayak ditafsir. di Islam kan istilahnya kayak ilmu tafsir terus mengikuti para ulama gitu istilahnya pendapat-pendapat kebanyakan ulama kalau memahami kitab sucinya orang Kristen tuh metodenya gimana itu? Adakah nama metodenya atau gimana itu? Nggak pakai metode, Pak. Tetapi belajar dari gereja. Hmm, Hmm. jadi nggak ada istilahnya kayak kalau di Muslim kan per ayat di Al-Quran kan per ayat itu kan ada ininya, ada bukan per ayat lagi per huruf itu ada arti dan maksudnya dan Hmm. jumhur ulama semua ulama 10 itu di antara 10 itu 9 itu setuju gitu. Itu yang diambil gitu. Kalau saya kasih analogi ya, Pak, Mm-mm. anggaplah ini buku biologi. Mm-mm. Kita ini tidak akan mengerti buku biologi sampai guru menjelaskan. Jadi, Iya, iya. bagaimana cara memahami Alkitab dari guru di dalam gereja? Nah, Itu, hanya itu. ya gurunya itu juga kan dia juga berguru. Nah, pasti gurunya itu Nah, punya metode. gurunya ini itu adalah para rasul. Para rasul gurunya adalah Tuhan saya. Jadi Tuhan Nah, itu mengajar langsung ke murid-muridnya, mm-mm. murid-muridnya menurunkan lagi sampai ke saya. Nah, Gitu. jadi Jadi itu Kak. Ah, bagaimana ya. kami mengerti ini Mm-mm. dari Tuhan kami. Jadi Tuhan kami itu mengajar. Mm-mm. Makanya Yesus itu disebut guru dan Tuhan. Gitu. Oh, jadi istilahnya dari para rasul terus para murid. Dari guru kami, Ah, dari iya. Tuhan Ah, kami. Jadi Tuhan kami ini menjadi guru. mm-mm. Dia mengutus rasulnya, Iya. diajarkanlah rasulnya. Nah, Mm. rasulnya ini mengajarkan lagi ke muridnya sampai ke saya nih. Hmm. Gitu. Nama Jadi metodenya nggak ada gitu ya. metodenya dari guru kami. Jadi guru kami mengajarkan ini. Jadi nggak terbuka gitu kan kalau kalau kayak di sekolah lah ya, contohnya di sekolah Iya. metode Jadi matematika kan nah, matematika jadi gurunya itu sudah menguasai. Jadi Tuhan kami itu yang mengajarkan kami langsung. jadi nggak bisa setiap orang bisa memahami contoh nih Nggak ya bisa, ilmu nggak ilmu bisa. kimia kan ilmu Harus kim ilmu Jadi kimia harus dari dimamahami Tuhan kan. kami, Mm-mm. ajaran itu diturunkanlah ke muridnya, ke rasulnya ini, lalu Mm-mm. diturunkan lagi. Makanya Alkitab kami ini nggak bisa ditafsir, tetapi Oh, perlu pembelajaran dari Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu yang terus mengajar. cara memahami satu ayat itu kan ada kalau saya dengar Kalau dari Bapak mau memahami, eh, Bapak harus belajar dulu di gereja. oh, jadi nggak bisa seorang awam itu Nggak nggak bisa. bisa. Oh, Nggak bisa. Mau kalian baca kayak tadi ya. Kalau mm-mm, Bapak tadi dengar saya sebelum live ya. Udah mm-mm, ada dua orang. Kak, saya baca Alkitab ini 3 kali bolak-balik. Ada yang dua mm-mm, kali udah mm-mm, mm-mm, bolak-balik. Tapi mm-mm, tidak mengerti, Kak. Kenapa? Ya karena tidak ada gurunya. mm. Gitu. Ya sama sih di Islam juga kayak gitu. Cuman kalau di Islam kan semua orang memahami satu huruf alif ini metodenya ini. Jadi arti dan maksudnya kalau huruf alif bertemu dengan A gitu, itu metodenya ada. Kalau Eh,
kalau kekristenan Pak, nggak lagi diajarin kayak PAUD gitu. Ini BABA, BIB, babi, nggak gitu Pak. Kan orang Mm-mm. Kristen udah ngerti semua bahasa Indonesia. Mm-mm, Nah mm-mm. itu langsung masuk. Terus Jadi cara memahami jadi ayatnya gimana nggak itu? buang waktu untuk belajar MA, MA, MAMI, Ah, Mami, nggak gitu lagi oh Pak. iya Itu iya mah iya kayak iya anak iya. TK Pak. Oh iya. Jadi terus cara orang awam memahami ayatnya itu hanya Belajar. dari enggak maksudnya ya sama aja berarti belajar. Iya, harus dimuridkan. Karena Yesus itu memuridkan Oh jadi para orang awam nggak rasul. bisa. Kenapa? Orang orang awam nggak bisa tuh ya Mbak. Lah semua gereja itu awam tadinya. Semua manusia itu awam. Muridnya Yesus ini awam. Nah, mungkin maksud Anda orang umum, bukan awam, ya. Jadi Orang umum. apakah Iya Bapak betul. bisa belajar itu? Bisa. Masuk aja ke gereja dan belajar. Oh Hmm. jadi Semua harus dimuridkan. Jadi kalau tidak melalui pemuridan, ya kami bukan muridnya Yesus karena Yesus memerintahkan kami di dalam Matius 28 ayat 19, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti kami harus jadi murid. Karena Yesus itu datang sebagai guru. Makanya dia mengaku, akulah guru dan Tuhan. oh, jadi untuk memahami satu ayat dari Bible ini kan, Satu ayat nggak pakai dipahami gitu. Jadi memahami enggak, Alkitab. ini mah contohnya apa namanya analoginya kan, analogi contoh sumpama surat lah surah, satu surat ya kan, satu surat atau satu apa namanya yang kalau kesatuan tuh perikop ya perikop, satu perikop untuk memahami satu perikop itu berarti kita tidak apa namanya harus belajar ke sana gitu, tidak bisa eh, kita bisa memahami sendiri gitu. Iya, betul. Hmm. Karena pemahaman orang Kristen itu harus satu. Nggak boleh, menurut guru ini, menurut guru itu, menurut guru ini. Nggak bisa. Kami itu harus satu. Ya Pengajaran itu harus sama satu. di Muslim juga begitu. Enggak lah, Bapak kan imam mana? Maksudnya Enggak. Bapak kan ini beda-beda mazhab. madhab. Bapak Kalau imam Maliki atau imam Hambali. Bapak nih, soalnya yang saya tahu Al-Quran itu menurut penafsiran ini, penafsiran ini, penafsiran ini. Nah itu, kalau Kristen tuh nggak ada gitu. Satu. Kalau di Islam itu kan ada. iya Menurut ulama walaupun ini, beda menurut madhab ulama Mbak ini. ya maaf ya motong omongan ya maaf nih takut kurang sopan minta maaf motong omongan. Kalau di Islam walaupun empat madhab Mbak empat madhab ini cuma perbedaan itu tidak menyalahi perbedaan cuman terserah mau make yang mana. Yang nggak dipakai itu yang menyalahi hadis, menyalahi ini, menyalahi itu, menyalahi hukum-hukum aturan atau metode-metodenya itu yang nggak bisa. Tapi kalau Pak Mahab ini mah nggak ada saling bersinggungan. Oke. Pak, kira-kira syarat sahnya tawaf itu apa? Syarat sahnya tawaf. Wah saya awam nggak sejauh itu. Lagian saya juga belum pernah ke tanah suci. Hmm, oke. Kalau Mbak tahu, misalnya Mbak nih tahu. ya Pak, kalau misalnya ya, Mm-mm. eh ini naik haji nih ya. Mm-mm, iya, Kalau kan ada perempuan ada laki ya Pak ya. iya. Nah, itu kira-kira eh mereka tetap laki-laki dan tetap perempuan atau semua menjadi tidak dianggap ada gendernya lagi Pak ketika di tanah suci Pak, menurut Bapak? Ya tetap lah kalau yang namanya gender ya tetap di mana-mana juga tetap jadi nggak berubah. Nggak berubah ya Pak ya. Mm-mm. Oh, nah Bapak belajar lagi Pak. Menurut beberapa imam silakan beda-beda. Jadi menurut imam Oh, ini, paham yang nah Mbak jadi maksud itu. gitu makanya. Bukan begitu. Itu maksudnya gini, Gimana? Mbak. Kalau di tanah suci itu bukan gendernya berubah semua jadi satu, istilahnya Ah, nggak berubah gender berarti tetap. berarti ini kan syarat tawaf itu kan wudhu ya Pak ya. Nah Iya, sekarang, paham. Itu ada, Mbak. Ada itu hukum-hukumnya, ada nah hukumnya itu itu. kan ada beberapa perspektif betul nggak?
Iya, tapi tidak saling membantah. Jadi tidak hanya sebagian orang-orang yang dangkal ilmunya yang menganggap bahwa ini kayak Oke, contoh sekarang aja saya gini tanya ya. Pak, kalau Contoh. misalnya transgender, Mm-mm, nih, mm-mm. ya, nih, gue takut kena ban lagi ah. Jadi kasih isyarat aja Mbak, isyarat aja biar saya juga Ah, bisa mengerti. Nih ya, Isyarat aja, isyarat. kalau misalnya apa ya, Mm-mm. sejenis laki, tadinya laki, terus Iya paham kalau ke situ. berubah gitu ya. Heeh, Nah, ini heeh. saya tanya, dia kembali ke mazhabnya, kembali ke hakikatnya dia, fitrahnya dia, Mm-mm. atau dia ngikutin yang terbaru ini, Pak? Enggak, harus ngikutin fitrahnya dia. Nah, berarti Bapak harus belajar dulu Mm-mm. menurut imam apa, karena ada Enggak beberapa. ada Mbak, enggak ada selisih paham itu. Kalau masalah itu enggak ada selisih paham. Tetap Oke, harus ke sekarang saya fitrahnya. tanya nih, mohon maaf ya, Iya ya, waktu waktu Bunda Dorce itu umroh, dia sebagai perempuan iya. atau sebagai laki-laki? Oh, kasus Mbak Dorce, Bunda Dorce. Kalau Bunda Dorce itu kan sejarahnya Mbak, dari kecilnya itu kan punya dua kelamin. Dari kecilnya, dari semenjak lahirnya punya dua kelamin. Cuman ketika dewasa kecenderungannya ke perempuan. Makanya dia menjadikan perempuan. Kalau Nah, sejarahnya Bunda Dorce ini. enggak. Sekarang saya tanya, ketika dia dilahirkan, jenis Mm-mm. kelaminnya apa? Dia punya dua kelamin. Iya, saya tanya dia waktu dia kan ini semua ya paspor Mm. juga ada ya male atau female gitu kan. Nah, contoh lah, Jadi Mbak, kalau waktu enggak, sekolah, maaf nih, masalah ini. Mbak pernah dengar ada kasus tentara yang dulunya perempuan terus jadi kecenderungannya ke laki-laki, akhirnya jadi statusnya laki-laki. dia sejak semula dilahirkan perempuan dan memang fitrah dia perempuan. Tapi Kalau akhirnya pada dia, akhirnya berubah, makanya ini ah, bicara fitrah berarti dari asalnya dia. ya sama juga tentara itu juga gitu, Mbak. Sekarang saya Tentara itu tanya juga si sama si awalnya dua kelamin. Setelah itu kecenderungannya ke Oke, laki-laki, jadinya laki-laki dia. oke. Sama dengan Bunda Dorce kayak gitu. Anda tahu dari mana dia punya dua kelamin? Banyak itunya referensinya, Mbak. Banyak udah Oke. itu. Oke, bagaimana dengan Yang saya kasus? tahu, tapi kebenarannya wallahu alam saya. Tapi kebenaran menurut cerita dan bukti-buktinya emang iya dia itu punya terlahir dua kelamin. Kalau dia, Pak, ini logikanya. Kalau Mm-mm, dia mengaku dia terlahir dengan dua kelamin, mm-mm. kenapa dia mengatakan transgender? Ya, Berarti kan dari gender yang sebelumnya pindah ke gender yang lain. kan dua kelamin, Mbak. Awalnya dia nggak jelas. Awalnya itu bukan transgender aslinya. Dia itu awalnya dua kelamin. Gini ya, Pak ya. Ah, Maksud Bapak gimana ini dua kelamin? Di sini wanita, di sini laki. Jadi begini. Gimana nih? nggak tahu gitu itu mah Karena kedokteran lah gini, yang Pak. paham. Kalau Kan, memang dia dua kelamin, ini salah. Makanya saya iya, sebenarnya tahu. Ini salah. mm, Kalau dia memang dua kelamin, Pak, mm, dia tidak akan mengoperasi membentuk V. Kalau dia memang mm, sudah punya itu, mm. masalahnya dia kan operasi membentuk V. Berarti dia sebelumnya nggak Wah punya. itu kalau berita itu Sebelumnya nggak dia tahu. nggak Makanya kan saya punya. bilang wallahu alam. Cuman saya tahunya Loh, tadi masalah Bapak kita bilang kembali ke masalah dua. Pak. Udah menjauh ini Nah, jadi makanya kalau menjauh nih. dua itu, Pak, berarti Enggak. Ini kita ada. kembali lagi ke mazhab, kembali lagi masalah ke tawaf, masalah yang di Mekah. Oke, Iya. kembali kembali ke imam Anda ya. Sekarang saya Mm-mm. tanya, perempuan itu Mm-mm. apakah setuju semua Mm-mm. imamnya Islam itu disunat? Kalau masalah begini, Mbak, kalau masalah keempat iman mazhab ini itu beda pendapat, tapi pendapat mereka itu tidak ada yang menyelisihi, tidak ada yang melisihi. Cuman hanya ada sebagian-sebagian orang, segelintiran orang yang sekarang, sumpah contoh, Imam Syafi'i kunut, Imam Hambali tidak, ya kan? Contoh ini, contoh. Itu sebenarnya mah nggak pakai kunut juga nggak apa-apa, dipakai juga nggak apa-apa. Cuman ada segelintir orang yang mempermasalahkan itu, Berarti ada dibesar-besarkan. perselisihan toh? Tapi tidak Loh, perselisihannya. tadi Kayak kata contoh, Bapak itu beda-beda tapi tidak berselisih. Lah ini barusan bukan Bapak bilang tidak ada menyalahi, perselisihan. Yang tidak mana? menyalahi ilmu Islam itu dia menyalahi, Mbak. Bukan perselisihan itu bukan perselisihan, selisih beda pendapat Kan tapi kata tidak. Anda tidak menyalahi. Tidak menyalahi.
aturan, betul? Mm-mm, 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 Ya, kalau tidak menyalahi aturan, yang satu aturannya A, yang satu aturannya B, tentu yang B ini menyalahi yang A dong. Ini kan mm-mm. udah otomatis nih. Enggak gitu di Islam Tuh. enggak gitu Mbak. Walaupun ya saya kasih contoh kunut aja lah, kunut. Kayak kunut itu. Itu kan lebih ini lagi Mbak, apa sih namanya lebih karena dipakainya itu kan di dalam sholat. Dipakainya di dalam sholat. Hmm. Itu aja yang sangat apa sih namanya sangat ini sekali lah di dalam sholat kan. Antara kunut dan kunut apa kunut nazilah segala macam. Itu sebagai bagian imam dipakainya ketika waktu ada sesuatu doang. Satu lagi imam dipakainya setiap subuh. Kayak saya menganutnya Imam Syafi'i itu dipakainya hanya setiap subuh. Yang nggak pakai juga nggak jadi masalah. Contoh ada kasus Imam Sudais. Imam Sudais itu kan dari mazhab Hambali, ya kan? Maksudnya Hambali dia di Mekah. Nah di Mekah itu nggak ada kunut. Tapi dia datang ke Indonesia jadi imam di Masjid Istiqlal. Baca kunut dia. Itu tidak menjadi masalah hal-hal Jadi selisih paham sebenarnya, itu mah. aturan ini, Mm-mm, Anda mengatakan tidak masalah. Ini mm-mm. aturan turun dari Tuhan atau turun dari imam? Semua aturan itu inti awal mulanya dari Tuhan. Inti mulanya yang itu makanya di Oke, Islam ada ilmu kalau tafsir. intinya dari Tuhan, sekarang saya tanya, perintah Tuhan kayak gimana yang benar? Kalau Mungkin nggak? perintah Tuhan Mungkin itu nggak gini ya? Mbak. Ini satu Enggak, gini Tuhan, gini. ini Mm-mm. ngajarin beda-beda. Bukan Ini, begitu Mbak. oh boleh, yang ini Analogi boleh, oh gininya boleh, apa namanya? ini boleh. Ini nggak Gimana begitu. nih Pak? Konsepnya nggak seperti itu konsepnya Mbak. Hmm, Gini kalau konsepnya begini, Tuhan itu maha besar. Ih waduh, jadinya panjang ini. Maaf ya Mbak kalau saya agak kenceng ngomongnya emang karakter ngomong saya begini jangan tersinggung ya aman, Mbak. aman, aman, aman. Ya jangan maaf ini mah Aman bagi Pak, nggak bakalan digeruduk, tenang. Oten mah nggak ada yang ngegeruduk Pak, aman. iya pokoknya kalau kalau ini yang namanya ikhtilaf segala macam pokoknya kalau di Islam. Jadi saya lupa mau ngomong apa itu. Tadi apa Pak? Kita ngebahas apa? Bahas apa? Yang tadi Oh, barusan saya ngomong lupa jadinya. ajaran ini apakah tiap imam itu berbeda-beda? Oh iya masalah ini ya masalah Tuhan yang ngasih aturan kok yang lain-lain makanya aturannya kok beda-beda gini loh Pak Mbak kalau prinsip di Islam setahu saya tapi jangan saya jadiin patokan Mbak Loh, ini oknum yang maksudnya mana nih? Jadi, enggak yang saya omongin ini sebatas pengetahuan saya orang apa namanya orang Islam awam nanti pengetahuan kalau saya ada yang cetek. menjawab berbeda, karena kemarin gitu Pak, ada yang Enggak, satu begini, bilang kan maksud saya sunat nih mau wajib, menjelaskan masalah ada yang yang Mbak satu bilang. sunat nggak wajib. Nah ini kan Nggak ada di Islam, nggak ada sunat, nggak wajib, nggak ada. ada Nggak yang ada, bilang semua wajib, wajib itu. ada yang enggak. Makanya gue bingung nih aturan yang mana? Nih gini Mbak, kalau di konsepnya di Islam, masalah saya kata Mbak itu, kok ini pakai ini, kok pakai ini, pakai ini. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa menurunkan itu sangat sempurna. Kita manusianya yang tidak mampu menerima kesempurnaan itu. Jadi Saya makanya nggak setiap nanya, saya nggak nanya Anda, maaf ya saya potong. Saya Ah, tidak bertanya Anda mampu atau tidak mampu. enggak, Yang kan saya tadi Mbak tanya, kan yang ngomong Mbak. gini, dengerin dulu sampai selesai ya. Saya tidak nanya Anda mampu atau tidak mampu. Ini Tuhan ngasih aturan satu atau dua atau tiga atau empat itu. Masalah orangnya mau mampu atau tidak itu kan oknum. Saya tanya, Mm. ini standar ajarannya ini satu atau empat gitu loh. Yang saya bilang tadi itu Mbak, kalau yang Maha Kuasa itu menurut apa namanya menurunkan atau memberi perintah atau memberi hukum segala macam itu maha sempurna. Cuman manusia setiap zaman-zaman itu kan beda-beda Mbak, setiap zaman itu. Kayak Maksudnya contohnya gimana nih? Manusia setiap zaman beda-beda. Jadi Tuhannya berbeda gitu. Aturannya bukan kan ngasihnya beda. bukan aturan kemampuan kita. Saya Contoh, nggak nanya kemampuan tiap orang. Yang saya tanya ini iya aturan itu. satu sampai Saya mati mau atau aturan ini saya mau ke situ Mbak. tergradasi sesuai zaman. Saya mau ke situ.
Jadi kita sebagai manusia itu kalau yang kuasa, yang menurunkan perintah, menurunkan hukum itu maha sempurna. Cuman kitanya setiap masa, setiap periode itu beda-beda kemampuannya. Beda-beda kemampuannya. Contoh secara analoginya aja ya. Contoh analogi kayak orang pintar aja ngomong analogi. Contoh lah. Contohnya kayak dulu, zaman dahulu kala orang umumnya orang jalan kuat 10 kaki, 10 kilometer. Sekarang umumnya orang hanya sebagian orang doang yang kuat. Contohnya kayak gitu. Saya paham, saya paham. Sekarang Paham kan? pertanyaan saya, ajarannya Allah itu kan firmannya Allah, betul? Mm-mm. Oke, sekarang saya tanya, firmannya Allah kekal nggak? Ya kekal. Lah kalau gitu kenapa berubah? Berubah. Ada di hukum Islam itu tidak semua hukumnya itu sifatnya wajib. Loh, sekarang gini Pak, saya paham itu. Ada sifatnya sunnah, ada sifatnya wajib. Pertanyaan saya, Ada mubah, satu lagi kurang. Mubah. ya itu, ya. Pertanyaan saya, Mm-mm. kalau Allah itu kekal, Mm-mm. mungkin nggak hukumnya nggak kekal? Kekal dari awal adanya Islam sampai sekarang tidak ada yang berubah. Kalau kekal tidak berubah, kenapa Hah? ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang... Loh, Mbak ini aneh. Ya Ini, sunnah ya sunnah. Ya gini sunnah ya Pak, sunnah dari dulu juga ya gini sunnah ya Pak, begitu. Wajib juga gini. begitu. Gak ada yang berubah, Mbak. Tadi Anda menerangkan, misalnya di zaman dulu, itu Anda Enggak. ngejelasin apa? Gini, Mbak ini kan tadi bilang wajib. Ya dari dulu juga kalau wajib ya wajib, sunnah ya sunnah, nggak ada yang berubah untuk itu mah. Maksudnya hukum itu kayak hukum nasional apa namanya hukum secara sosial, secara hukum sosial. Contoh aja di Arab Saudi kita maling potong kerangan, ya kan? Di Indonesia bisa diterapkan segitu? Nggak bisa. Sekarang saya tanya, Heeh. Anda nggak tahu ya, pikiran Anda kok sampai ke saya. Saya juga mau tanya itu, karena ada di dalam Al-Quran, juga Heeh. seperti itu kan. Heeh. Kalau mencuri dipotong. Heeh. Itu hukumnya Allah itu, Mm-mm. Mm-mm. itu kekal atau enggak? Iya kekal. Ya udah dikerjain. Kalau dikerjain, Mbak, kerjain. Maaf Ya nih, mak, maaf itu kan nih ya. hukum Nih sama Anda. gini Mbak. Inilah keadilan Islam loh, Mbak. Makanya, gini Mbak, bentar. di Makanya ini kan mengindikasikan alamu itu nggak tahu masa depan itu di Indonesia nggak boleh. Alamu nggak tahu masa depan. Cacatnya di situ jatuhnya. Harusnya alamu itu mempersiapkan hukum, ya, yang sampai ke zaman yang akan datang. Itu maksud saya. Kalau dia kekal, maka hukumnya harus kekal. Harusnya dia tahu tahun 2000-an hukum ini nggak kepake di Indonesia. Dia harusnya prediksi itu. Kalau dia memang maha hadir di zaman yang akan datang. Atau dia maha tahu sampai ke zaman yang akan datang. Harusnya di situ poinnya. Itu maksud saya. Itu loh. Saya akan kembali ke rute yang pertama kita bahas. Makanya saya bilang, ini ajarannya satu enggak? Karena saya mau ke situ. Walau kita berputar-putar kemanapun, saya akan balik ke situ. Jadi kalau memang Allah itu kekal, sekali dia berkata, maka perkataannya itu harusnya kekal. Hukumnya itu kekal. Nah, itu. Kenapa dia tidak memprediksikan tahun 2000 hukum dia nggak kepake di Indonesia? Kenapa dia tidak tahu hukum di Indonesia akan seperti ini? Kenapa dia tidak tahu hukum di Amerika seperti ini? Di mana kemahatauannya? Itu yang menjadi pertanyaan saya dari dulu. Seperti itu Pak Hambali. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silakan Pak. Halo. Silakan Pak Hambali. situ lah, Mbak. Di mana? Islam itu di mana?
Nah, keadilan hukum Islam itu di situlah, Mbak, keadilannya. Coba bayangkan, Mbak. Di hukum Islam itu memang benar maling. Kalau mencapai sekian angka yang ditentukan itu dipotong tangan Jadi atau di mana. keadilan Nanti dulu, Bos. Islam, Nanti dulu sampai keadilan selesai. hukum Islam menaklukkan kekekalan hukumnya Allah. Selesaikan dulu saya ngomong nih. Dengerin dulu biar saya selesai. Saya dari tadi saya ngomong di mute juga saya nggak saya buka-buka ya kan. Kasih keadilan saya nih. Ini ngobrol asik juga nih ngobrol sama Mbak nih. Gini loh Mbak, itulah keadilan hukum Islam. Hukum Islam itu tidak semerta-merta di setiap tempat hukumnya ini. Ada kajiannya Mbak. Dilihat mudaratnya, dilihat manfaatnya, dilihat efek sampingnya. Itu ada kajiannya Mbak. Contoh sekarang di sinilah keadilan hukum Islam. Andai hukum Islam itu diterapkan di sini, orang-orang Muslim asal non Muslim selain non Muslim itu nggak sebebas sekarang, Mbak. Contoh lah, maaf nih, ini sebelumnya saya minta maaf, mohon maaf sama Mbak nih ya. Mohon maaf nih, mohon. Contoh lah, kayak orang-orang Kristen menggunakan kata Allah di Bible atau ikan itu kalau hukum Islam diterapkan itu maaf itu Pak bisa diperangi orang-orang itu hukum Islam di sini nggak ada kajian, nggak ada hukum mubahnya, manfaatnya, ada mudaratnya, nggak ada kajian, nggak ada ilmunya. Jadi kalau diterapkan bahaya itu Mbak, malah yang rugi-rugi kaum non Muslim. Itulah keadilan hukum Islam. Jadi setiap hukum Islam bukan masalah kekal nggak kekal, ada kajiannya, ada mudaratnya, ada. Jadi kalau contoh lagi nih, yang sering saya dengar di umat-umat Muslim segala macam kan, umat-umat non Islam jadikan apa sih namanya, dijadikan sebagai untuk menyudutkan Islam, kayak contoh makan babi segala macam atau ini segala macam itu. Itu di Islam babi haram. Contoh nih Mbak. Contoh babi haram di Islam itu. Tapi ketika kita seumpamanya tidak makan babi itu mati, itu diperbolehkan. Itu tuh keadilan hukum Islam tuh di situ, tapi dengan syarat terpaksa jika kita harus mati. Jika kita bakal mati kalau tidak makan babi itu. Nah, kedua lagi contoh. Seumpama saya hidup di dunia orang non-Islam. Hidup di non-Islam nih Mbak. Saya hidup di non-Islam. Ketika saya diancam dibunuh, mau dibunuh dimati. Itu diperbolehkan. Kita mengakui takiyah itu ketika kita di ujung tanduk udah mau mati. Tapi lebih baiknya bila mana pengen mati syahid, ngaku dirinya Islam. Tapi kalau dia masih takut kematian boleh mengakui mengimani apa yang dipaksakan itu dengan catatan harus terpaksa bukan karena duniawi kayak gitu. Itulah Pak, keadilan hukum Islam itu bukan masalah kekal nggak kekal, ada kajiannya, ada ini manfaatnya, ada mudaratnya, bukan masalah kekal nggak kekal. Kalau masalah hukum dari semenjak berdirinya Islam sampai detik ini ya hukum itu nggak ada yang berubah. Yang saya bilang itu, yang saya analogikan dulu, zaman dahulu kala orang biasanya jalan 10 km kuat. Sekarang kan nggak ada yang kuat. Dilihat manfaat dan mudaratnya, bukan masalah kekal nggak kekalnya hukum itu. Gitu loh Mbak. Oke. Jadi ini saya kalau jadi manusia, saya dilarang makan babi. Karena saya nggak mampu, saya terpaksa makan babi, betul? Bukan mampu, karena terpaksa. Itu pun catatannya harus mati. Ya, bakal mati kalau nggak makan babi. Iya. Artinya saya nggak mampu berpuasa toh? Bukan puasa, Pak. Kalau puasa lain lagi. Bukan puasa, ini contoh kayak saya di tengah hutan. Di tengah hutan nggak ada makanan, nggak ada pohon-pohon yang bisa dimakan. Cuman adanya itu babi itu doang. Sekarang saya tanya gini Pak. Oke lah, itu kan udah dalam kondisi terdesak, oke? Iya. Sekarang saya tanya Pak. Ketika Musa
keluar dari Mesir. Mereka Wah, terdesak. Mbak, Tadi Mbak, jangan jawabnya masalah ke situ, Mbak. Saya nggak tahu ilmunya. sabar dong. Nggak tahu ilmunya saya, Mbak. Waduh, Sabar. Kan saya tadi udah dengar. Seolah-olah Tuhanmu nggak bisa bikin mujizat gitu loh. Santai. Tenang. Saya dari tadi sedang mencerna apapun alur Anda. Oke. Ketika Musa terdesak, di depan ini nggak ada jalan. saya nggak tahu ilmunya. Saya nggak tahu ilmunya. Percuma ngomong sama saya nggak ngerti. Kejang. Bukan kejang. Ya, emang saya nggak tahu ilmunya, Mbak. Iya sabar, dengerin saya kan juga dengerin Anda tadi tuh panjang kali lebar kali tinggi saya cerna semua saya resapi. Oke. Ketika Musa nih di belakang orang Mesir, nih disinilah si Musa dan orang Israel jalan buntu nih. Kenapa Musa? Ya saya jadi deh ikut kalian gitu kan terdesak nih kondisi kayak makan babi nggak ada lagi makanan gitu kan gitu kan. Nah ini orang Israel ini kenapa? Oh iya saya ikut kalian. Harusnya kan seperti itu. Tetapi kenapa Allah membuka jalan? Terbelah laut Teberau. Di situ Allah bermujizat. Allah yang buka jalan ketika tidak ada jalan. Kenapa Allahmu malah mundur? Udahlah makanlah babi itu udah gak ada lagi. Susahkah dia membuat mujizat? Kalau dia memang maha kuasa. Harusnya Allahmu juga sudah memprediksi. Tidak akan pernah ada kondisi di mana di suatu kawasan itu tidak ada makanan kecuali babi. Ini hal yang paling mustahil yang dipaparkan Tuhanmu. Ini hal termustahil di belahan dunia manapun cuman ada babi. Contoh ini yang tidak masuk akal karena babi haram kalau dalam kondisi terpaksa makan. Betul tidak? Sudah? Belum. Pertanyaan saya, kenapa hukumnya terlihat lemah karena kemampuan manusia? Sekali lagi saya ulangi, kenapa hukumnya terlihat pelintat-pelintut atau lemah karena kelemahan manusia? Apakah dia tidak punya kuasa untuk menyediakan sesuatu kepada orang-orang yang menyembahnya? Atau dia tidak pernah memprediksi apapun Sudah? tentang suatu hal? Nah, itu. Sudah, Mbak? Silakan. Ini nggak di luar kemampuan saya ini omongan ini. Cuman gini loh, Mbak. Mbak menganalogikan orang biasa seperti saya dengan nabi. Ya nggak bisa lah, Mbak. Saya bukan mau menyamakan Anda dengan nabi, Pak. Saya sedang bicara kemahakuasaan Tuhan. Kenapa hukumnya ini seolah-olah lemah? Ya, seolah-olah lemah karena kelemahan manusia. Kenapa dia tidak menguatkan manusia? Makanya saya bilang, kalaulah memang Allahmu itu adalah Allah yang sama yang mengeluarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kenapa dia membuat hukum yang sekiranya tidak mampu diselesaikan oleh manusia ini? Iya. Ya, saya kembalikan ke Mbak nih. Saya balikan pertanyaan itu. Tuhan yang Mbak yakini itu Asik kemakan umpan saya. Silakan. Mbak yang kasih apa namanya? Ya begitu loh, kan udah paham tuh omongan saya. Coba. Enggak, Anda udah masuk ke umpan saya. Silakan lanjutkan. Iya, maksud saya Tuhan Mbak bisa memprediksi masa depan. Ya, nih, makanya saya bilang, Tuhan itu tahu manusia itu tidak ada satupun yang bisa menggenapi Taurat. Makanya dia mengutus firman-Nya itu ke dunia. Supaya dengan kemanusiaannya,
Dia menunaikan itu semua hukumnya. Makanya saya bilang, Tuhan saya buka jalan, Tuhanmu stuck. Akhirnya apa? Menghalalkan apa yang hukumnya jadinya tadinya udah lurus, boleh dibelokkan. Kalau tahu tidak mampu, jangan dibikin hukum. Bukan bikin kecuali, Enggak. Maaf, motong omongan nih. kecuali. Nah sekarang saya pengen tanya, ini murni ini pertanyaan bodoh dan saya nggak tahu nih ya Mbak. Ini sekalian menyambung omongan awal tadi saya. Yang pertama awal itu sekalian saya nanya itu. Iya, awal itu kan pertanyaan saya kan istilahnya masalah tentang yang metode gitu kan. Nah ini saya nanya, emang di kitab Mbak ada hukum-hukum nggak Mbak? Taurat itu hukumnya kami. Loh, katanya nggak dipakai. Barusan Mbak ngomong. Kalau hukum Taurat tidak dipakai, Anda lewat udah saya bunuh. Karena di dalam perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri. Kalau hukum itu tidak saya pakai, saya ke rumah Anda, saya curi semua barangmu. Jadi jangan mengatakan Taurat tidak dipakai. Itu salah. Nggak, kan Mbak tadi yang ngomong sendiri Mbak. Bukan saya yang ngomong. Ngomong apa? Makanya Mbak membatalkan hukum Taurat. Mbak tadi ngomong begitu. Loh, saya nggak pernah ada bilang membatalkan. Oh, Saya mengingat setiap apa yang keluar dari mulut saya. Ini 1000 orang. Pernah saya katakan ada membatalkan? Bukannya Tuhan Yesus malah menggenapi, menunaikan. Saya bilang, jangan gitu dong. salah Saya dengar saya berarti. namanya. Saya Iya, tidak pernah salah dengar berarti mengatakan. mungkin. Ya Dengar mungkin ya saya Pak ya. salah dengar. Anda jangan menjadi penipu di sini. 1100 orang di sini saksi, Pak. Ya, 1100 orang di sini saksi. Ya, ada nggak saya mengatakan itu? Saya bisa relay lagi nih. Ini video saya ini di live ini nih di YouTube. Jangan, kalau Anda sudah kalah adu argumen dengan saya, dengan memfitnah saya seperti itu, tidak baik. Yang tadi juga di bawah gitu, tidak sanggup mengalahkan argumentasi saya. Dia akan lari kemana-mana ngaco, ya. Ujung-ujungnya Paulus nih. Saya kan lagi belajar Mbak sama Mbak. Jangan. Jadi kalau Anda belajar, Enggak, dari tadi kan saya lagi belajar sama Mbak. Pak, kalau ada belajar kayak gitu, terus murid bilang, Bu, tadi ibu gini, saya tampar murid saya kayak gitu, Pak. Serius. Kalau ada murid saya malah memfitnah saya gitu, saya tampar. Seolah-olah saya nggak ngajarin, Pak, ya. Anda tidak berkualitas. Jangan ya, Pak. Ya. Salam 2 lipstick, Pak. Kan Saya nggak suka orang kalau udah kayak gini ya. Anda menyepelekan kejujuran saya. Kepala saya ini pusing gitu loh. Pusing menangkap semua apa omongan Anda. Tapi Anda batalkan dengan mengatakan, saya bilang Taurat dibatalkan. Murid saya di sini begitu ngeyel, saya jewer. Ya, itu murid saya. Itu ngeyel. Kalau memfitnah, di Al-Quran Anda dikatakan ya, fitnah lebih kejam daripada membunuh. Jangan ya Pak ya. Saya jujur dalam berdiskusi. Anda tidak pernah jujur dalam berdiskusi. Anda mutar kemana pun akan saya ikuti. Ya. Tolong yang tadi Fir'aun yang minta diakui sebagai Tuhan, Tuhanmu minta diakui enggak? Sudah saya bilang pertanyaan saya itu anti template, anti mainstream. Ada ribuan yang mau saya tanyakan di kepala saya, tapi kan saya nggak ada kesempatan bertanya. Kalau masuk ke rumah orang pertanyaan saya mengerikan, jadi mute. Kayaknya saya ini nahan nih. Ada ribuan pertanyaan saya. Satu pertanyaan saya nggak dihadapi. Oh, tidak. Ya, saya kalau udah difitnah, saya bawaannya pengen ngegaplok. Serius. Saya paling nggak suka
narasi yang tidak pernah saya keluarkan. Saya paling anti ya. Anti saya tidak mengeluarkan statement tapi saya dituduh itu, saya keluar tanduk saya tuju, serius. Makanya saya langsung turunkan, mohon maaf ya. Ketidakjujuran Anda tidak kepala saya. Kalian mau saya spill pertanyaan saya nggak? Ubur-ubur ikan lele. Pertanyaan saya dari dulu nggak sanggup dijawab, Le. Love you, kakak. Paus. Gacor, Le. Ini kita ambil hiburan dulu ya. Saya butuh hiburan setelah menguras kepala saya. Laper aku kalau udah nanya banyak kayak gini. Ada yang ngamuk nih, lonte. Jangan gitu dong. Ingat dosa, Pak. Ya, nggak boleh gitu, ya. Jangan kayak gini. Nggak boleh. Nih, nampak kali kalian dari pagi kejangnya itu luar biasa loh. 4 akun saya. Kenapa kalian kejang? Aduh Tuhan. Jangan kayak gini. Saya tahu ini akan terasa sakit sekali gitu. Saya tahu akan sesakit itu ya. Tapi nggak gini ya Bang ya. Ingat ya, besok lagi bikin dosanya Bang ya. Jangan banyak-banyak hari ini Bang. Ya, itu loh. Ya, untuk teman-teman ya yang mau belajar filsafat, dipersilahkan. Anak filsafat boleh naik. Anak hukum udah naik. Anak filsafat belum naik nih. Anak filsafat, Le. Ih, aku mau kalau lontenya kayak host. Ih, gila kau, ih. Stres. Anjas. Aduh. Anak hukum boleh lah. Anak komplek nggak berani naik. Anak ustadz udah. Anak pesantren udah. Anak filsafat udah. Anak mana nih? Anak gang mana? Anak gang. Aduh, Tuhan. Aduh. Anak bapak, akulah. Gila kau. Kita ini anak-anak Allah. Masa kalah? Ada sad boy. Gas nggak nih? Udah 12:30 nih. Belum tidur nih. Senggol dong. Gue mode bodoh ya. Gue mode on. Mode on. Halo sad boy. Halo Kak, Halo. Silakan. mau nanya nih Kak. Sad boy, Islam Kristen sad boy. Kristen nggak, tapi udah mulai nggak percaya sih Kak. Boleh. Langsung syahadat lah. Syahadat. Gini Kak, Gimana? apakah Calon anak Kristen? nggak percaya nih, boy. Calon anak nggak percaya nih. Gini Kak, dengar dulu. Silakan. Apakah Kristen yang sekarang mencerminkan ajaran Tuhan Yesus? Apakah Kristen yang sekarang mengajarkan ajaran Tuhan Yesus? Ada yang tidak. Karena ini bicara oknum, bukan bicara ajaran. Kalau ajarannya tetap. Ya menurut pandangan Kakak lah, gimana? Masih mencerminkan Kristen. Romo saya mencerminkan sekali. Mengasihi, memaafkan. Oh Kakak Katolik ya? Bukan Ortodoks.
Wah, oke lah kak, nggak jadi lah kak, turun lah kak. Anda kan mau nanya sholat, sujud. Iya, pasti kalah. Ayo, Bang. Kenapa, Bang? Takut kali gua sama ortodok, Bang. Kok cepet kali, Abang? Aduh. Jangan gitulah, Bang. Turunlah, Kak. Apa? Dia gini kan. Kan Yesus sujud, Kak. Kakak masih sujud. Sujud dong. Aduh, kita naikkan babi dulu ya. Aduh, kita naikkan dulu ya. Artinya di bawah ini. Aduh, itu aku nunggu yang matanya lope-lope loh. Naik dong. Mana yang matanya lope-lope itu? Yang suka nyetel video-video gitu. Ada aja. Kocak gaming. Makin rame, woi. Kok jadi 1.000 orang di sini? Aduh, Mas Bram. Ortodoks takut ketahuan fotokopinya. Hati-hati, weh. Iyalah. Ini jangan sampai akun saya innalillahi ya untuk kelima kali. Aduh. Itulah ya. Sama gua berani nggak? Nggak berani, Bang. Nggak berani, Bang. Coba, Bang. Halo murid Solos, jumpa lagi. Pasti Menki. Kok nggak jawab? Selamat pagi murid Solus. Selamat pagi. Murid Saulus ada yang jawab. Iya dong, saya memang muridnya Saulus. Kenapa? Ya iyalah, kan kamu muridnya Saulus, bukan muridnya Yesus. Iya. Sejak kapan kalian jadi murid Yesus? Ya, 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku adalah pengikut Kristus. Orang dia aja berani ngutuk, terkutuklah orang yang di tiang salib. Begitu Coba tuh. baca dulu lah 1 Iya, Korintus coba. 11. Siapa yang berani ngutuknya Tuhan kalian? Saulus kan? Terkutuklah orang yang di tiang salib, katanya. Coba ada tuh. Tuhan bisa dikutuk. Tahu nggak kenapa? Bapak tahu nggak kenapa Paulus mengatakan itu? Ya kan karena dia sendiri yang mungkin. Bukan, karena Musa udah mengatakan itu. Alah, jangan ngarang-ngarang bro, jangan ngarang bro. Aduh. Nah, ini dulu lah kau dengar, ini dulu dengar. Kok dikutuk? Ya. Sabarlah. Pak, tahu ini nggak Pak? Jangan dibahas Tuhanmu, jangan ke sana. Lari. Aduh, lari. Aduh. Kan udah saya bilang, kenapa Paulus mengatakan itu? Karena Musa sudah mengatakan itu. Jadi jangan disalahkan. Musa, nabimu. Saya tanya Anda, King Amir. Ya, Musa nabi Anda nggak nih? Nih ya, Ulangan 21 ayat 22 ya. Nih
Kalau kalau Anda mengakui Musa nabi Anda, nih, Anda kenal ya Taurat ini ya. Apabila seorang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu dihukum mati, kau gantung dia kepada suatu tiang. Anda tahu nih Musa ini? Nah, jadi Anda nggak boleh nyalain Rasul Paulus, karena Musa udah pernah ngomong gitu. Sekarang saya tanya Anda, Musa nabinya Tuhanmu nggak? Nah, jawab tuh. Jawab. Itu. Tahu nggak kenapa Musa menuliskan kayak gini? Gampang sekali. Anda percaya Taurat Musa? King, percaya nggak Taurat Musa? Mengimani nggak? Mengimani nggak? Ya. Jadi jangan menyalahkan Rasul saya, Rasul Paulus kesayangan saya itu. Itu Rasul saya, itu bapak saya itu. Kok Dikik, pertanyaan saya buat kamu, PR kamu ya, biar kamu bisa tidur malam ini. Pertanyaan saya, Musa itu nabimu enggak?